Okay, hello everyone. Good evening, Francis. Hello, hello. Kuning. Oh, so welcome to the class again, Francis. How's life today? Are you I'm guys good? good. Yes, I'm good. Okay, I'm glad to hear that, Francis. So, well, I've just finished my previous class, so that's why I'm a bit late. Then, right now, we would like to talk about the following lesson, ya, teman-teman. Nah, ini Francis. Kenapa saya bilangnya pakai I'm a bit late. Kenapa pakai a bit? Nggak pakai a few. Sempit karena Karena kan lebih ke terlambat itu kan Uncountable. nggak uncountable nouns. Makanya pakai a bit ya teman-teman ya. Okay, this one. Francis. Masih saya review-review nih. Biar nggak lupa materi yang kemarin ya. Okay. So, uh, well, everyone, that's all, Francis. We would like to start and open the class first. Let's open the class today by praying together. Praying begin. All right, finish. Thank you so much, everyone. So, yep, mungkin kemarin saya mau menegaskan dulu tambahan. Kalau teman-teman ingat, kemarin mungkin kan ada salah satu pertanyaan dari Bro Sahabudin, apa bro bedanya very little sama a little bit? Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi a little atau very little sama little bit itu sebenarnya sama artinya, teman-teman. Oke. Nah, jadi sebenarnya tapi little bit itu lebih sama dengan yang very little. Cuman kalau get saya. Oke, karena very little itu adalah bentuk formal, kalau little bit itu lebih sering digunakan dalam bahasa yang informal, Bro Sabudin dan juga teman-teman. Nah, jadi makanya Bro kalau mau bilang eh Bro Sabudin, apakah Bro sudah enakan sekarang kayak gitu? Iya, Bro. Very little kayak gitu. Kalau very little tuh berarti kayak bro ngomongnya ya a little kayak gitu, sedikit. Nah itu tapi bentuknya kayak yang formal ngomongnya. Tapi kalau bro ya bro a little bit kayak gitu. Nah kalau little bit itu bahasa kayak obrolan sehari-hari. Jadi sebenarnya secara meaning sama, tapi bentuknya adalah kalau a little bit itu lebih sering digunakan untuk obrolan yang sehari-hari atau casual, yang tidak formal teman-teman seperti itu. Oke. So that's everyone here. Then right now we jump into the main lesson. Today we're talking about National Tea Days. Hari ini kita akan membahas Hari Teh Nasional. Kita ada teksnya dulu, kita baca dan kita pahami bersama. Setelah itu nanti baru kita ke speakingnya, teman-teman. Seperti itu. Oke, this one, Francis. Ada yang mau coba bantu baca, teman-teman? Silakan untuk teks yang pertama, nanti saya yang artikan. Oke, Bro Puji, silakan Bro Puji. Okay. Is the UK the capital of tea? If you've ever spent time in the UK, you'll surely have had nice kupa. Kappa, it should be kappa. Kappa. Bacanya kappa. Kappa. Yes. There's tea for breakfast, tea during break time, tea when visiting a friend's house, tea to wake up, tea to relax. You get the idea. Tea even gets its very own special day in the UK, 21st April. In short, no. Hmm. While drinking tea is certainly a centuries
or tradition in the UK, many countries have their own strong cultural practice involving tea. The nation which drinks most tea is Turkey, where a 2013 survey showed that people drank an average of 10 cups a day. This was followed by Ireland, with the UK coming in third place. Other countries with an obsession with tea include Iran, Russia, and Morocco. It is also a popular drink in China and India, where most of the world's tea is grown. Okay, thank you so much by the way, Bro Puji. Nah, is the UK the capital of tea? Apakah UK itu adalah atau Inggris itu adalah pusat dari teh, teman-teman? Nah, kalau teman-teman pernah menghabiskan waktu di UK atau di Inggris, teman-teman ya, pasti teman-teman pernah menikmati secangkir teh yang enak. Kappa itu adalah bahasa sehari-hari atau bahasa gaulnya. Bahasa gaulnya dari cup of tea, singkat jadi kappa. Jadi di bahasa Inggris itu disingkat kappa. Nah, kalau cup of tea itu secara panjangnya atau bentuknya jauh lebih formal. Nah, tapi kalau bahasa informalnya atau sehari-harinya disingkat kappa. Nah, kemudian bahasa Inggris di sini teman-teman ada teh yang diminum saat sarapan atau di saat waktu istirahat atau teh juga yang saat mengunjungi rumah teman kita, teh yang kita minum saat kita bangun tidur atau teh yang kita nikmati untuk bersantai, teman-teman. Yang pasti teman-teman bisa sebutin deh segala jenis bentuk teh kayak gitu ya. Teh dan bagaimana cara menikmatinya. Bahkan teh itu mendapatkan hari spesialnya atau hari istimewanya sendiri, teman-teman, di Inggris, yaitu pada tanggal 21 April. Nah, singkatnya, teman-teman, sambil minum teh, biasanya memang meskipun minum teh itu merupakan tradisi, Bro Ensis, ya di Inggris, teman-teman, yang sudah berlangsung selama berabad-abad di sini. Certainly a centuries old tradition in the UK yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Nah, tapi teman-teman, di sini disebutkan bahwasannya banyak negara yang memiliki budaya kuat mereka sendiri dalam apa yang berkaitan dengan teh, teman-teman. Sorry, wait a minute. So, well, the next one here, sebenarnya Bro and Sis, yaitu negara yang paling banyak minum teh, yaitu adalah Turki, teman-teman. Di mana pada tahun 2013 penelitian menunjukkan bahwa orang-orang itu minum teh dengan rata-rata 10 cangkir dalam sehari di Turki ya waktu itu ya teman-teman. Nah, kemudian rata-rata ini itu adalah rata-rata tertinggi konsumsi teh paling banyak itu di Turki. Diikuti dengan Irlandia, kemudian Inggris di posisi ketiga, teman-teman. Kemudian negara lain yang mereka itu sangat terobsesi dengan teh yaitu adalah Iran, Rusia, dan juga Maroko. Nah, ini juga menyebutkan bahwasannya minuman yang terkenal atau populer yang ada di Cina dan juga India itu adalah teh juga. Dan Cina dan juga India itu adalah tempat di mana sebenarnya teh di seluruh dunia ini banyak dikembangkan kayak gitu, Francis. Seperti itu. Okay, so well, the next one, let's jump into the following slide. Is there here again who wants to help me to read the text? Siapa yang mau bantu lagi? Silakan. Please Nadia, silakan. Please go on. Okay, I'll try, bro. Mm, what do the British consider to be tea? Many forms of tea exist around the world. Green tea is popular in China and Japan.
In India, tea is often prepared with spices and boiled in both Ini bacanya water and spices ya, sis ya. It's not species, but spices. spices. Okay, Mm-mm. spices and boiled in both water and milk. Both. It's not Both, both, but both. both Mm-mm. in both water and milk. And Tibetans commonly drink tea with butter and salt. In the UK, tea is typically a variety of black tea and can be prepared loose with loose tea or tea bags. It is made with boiling water, allowed allowed to brew for about 5 minutes, and then mixed with a little milk and possibly some sugar, and thus the perfect British cuppa is ready. Okay, thank you so much, by the way, sis Nadia. Nah, kira-kira, what do the British consider to be tea? Kira-kira orang Inggris itu menganggap teh itu kayak gimana sih, teman-teman? Nah, di sini disebutkan bahwasannya banyak sekali teh yang bermunculan di seluruh dunia ini, Francis. Teh hijau yang terkenal di Cina dan juga Jepang, dan di India itu biasanya teh seringnya disajikan dengan spices. What is spices? Do you know what spices is? Rempah-rempah. Rempah-rempah, betul sekali. Dan biasanya disajikan dengan tambahan rempah-rempah dan juga direbus, teman-teman ya. Entah dengan baik dengan air ataupun dengan susu, teman-teman. Dan untuk orang-orang Tibet, Brancis, umumnya mereka itu minum teh dengan campuran butter dan juga garam, teman-teman. Kalau di Inggris, Brancis, teh secara khasnya itu atau jenis khasnya itu adalah teh hitam atau black tea. Dan bisa disajikan dengan yaitu loose tea or tea bags. Loose tea itu kayak kantong teh kayak gitu, teman-teman. Atau tea bags kantong teh ya, teman-teman ya. Nah, kemudian it is made with boiling water. Kemudian dibuatnya dengan air yang mendidih, teman-teman. Kemudian dia itu juga bisa digabungkan atau dileburkan secara bersamaan di apa? Direbus secara bersamaan selama 5 menit dan dicampurkan sedikit susu. Nah, atau mungkin bisa saja ditambahkan sedikit gula. Dan itu adalah cara sehingga secangkir teh asli Inggris yang sempurna sudah siap disajikan, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya cara mengolah teh di setiap negara itu berbeda-beda. Gitu. Okay, so well, the next one here. Bro Bagus, silakan Bro Bagus. The next slide. Okay, thank you. Milk before or after the tea. Despite the fact that tea has been popular in the UK for hundreds of years, the question of when to add the milk is one which still provokes many an argument. Most people first pour the tea into the cup, then add the milk, but others disagree. It is said that this was a way for the rich to show off their wealth. Well, they often drank tea in porcelain cups, and it was only the better quality porcelain that could withstand the temperature of very hot tea. This meant that people who had lower quality cups needed to first pour the milk so that the cup wouldn't break. Oke, thank you so much Bro Bagus ya. Oke, nah kira-kira teman-teman tadi kan disebutkan bahwasannya teh salah satu bentuk penyajiannya itu dicampurkan dengan susu. Nah, kira-kira susu itu dimasukkannya susunya dulu atau setelah tehnya dulu atau sebelum tehnya kira-kira. Nah, terlepas Susunya dari dulu, kenapa? susunya dulu baru tehnya, baru rempah. Nah, itu menjadi perdebatan. Makanya kita bahas di sini. Terlepas dari fakta bahwasannya teh itu menjadi
salah satu minuman yang populer di Inggris selama ratusan tahun, teman-teman. Pertanyaannya adalah, kapan sih waktu terbaik untuk menambahkan susu? Nah, hal tersebut itu menyebabkan banyak sekali perdebatan, teman-teman. Kebanyakan orang itu menuangkan teh dulu ke cangkirnya, setelah itu mereka menambahkan susunya. Tapi banyak orang lain yang nggak setuju. Hal tersebut dinyatakan bahwa kalau kita nuangin kalau kita nuangin tehnya dulu baru susunya, itu sama saja seperti caranya orang-orang kaya memamerkan kekayaannya, Brancis dulu. Nah, karena apa? Karena mereka dulu sering minum teh itu di gelas beling atau gelas kaca yang dan memiliki kualitas kaca atau kualitas beling yang sangat tinggi, yang lebih baik. Sehingga gelas tersebut bisa bertahan di temperatur atau suhu yang sangat panas. Nah, kayak gitu. Itu artinya bahwasannya orang-orang yang dulu memiliki kualitas cangkirnya itu di bawah kualitasnya tidak sekuat yang orang-orang kaya itu, teman-teman, maka mereka akan menuangkan susunya dulu baru tehnya supaya gelasnya nggak pecah, teman-teman. Kayak gitu, Francis. Nah, jadi kalau teman-teman sendiri kira-kira bakalan nuangin tehnya dulu atau susunya dulu? Enggak sih, Ya, bro. biar Kadang saya pakai suka minum tehnya tuh. kopinya. Sorry, saya suka minum tehnya ya teh aja, nggak dicampur susu kayak gitu biasanya. Tapi kalau Oh, India rebus susu Kami dulu di baru teh. di Malaysia rata-rata minum pakai salah campur susu, bro. iya, betul. Jadi gini, bro. Tadi kan disebutkan memang banyak yang dicampur susu, tapi bahwasannya kapan waktu kita yang tepat dalam menambahkan susunya itu menjadi perdebatan. Dituangin tehnya dulu baru susu atau susunya dulu baru teh, itu aja diperdebatin. Karena apa? Jadi kalau seandainya kita nuangin susunya dulu dan kemudian tehnya, itu menunjukkan bahwa kita itu orang dengan taraf hidup menengah ke bawah. Karena kita punya dulu cangkirnya itu nggak yang bagus, kualitasnya nggak tinggi, sehingga Oh, menghindari supaya gelasnya nggak pecah. Jadi kan susunya dulu udah dingin tuh. Jadi nanti ketika dituangin tehnya, jadi dinginnya itu jadi hangat, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan Bro and Sis menuangin tehnya dulu, kan tehnya dulu kan diolah dengan cara boiling, teman-teman. Kayak baru mendidih kayak gitu kan, Bro and Sis. Nah, kalau nuanginnya kayak gitu, itu biasanya adalah kebudayaan orang-orang kaya yang mau show off atau mau pamer kekayaan mereka karena mereka punya kualitas gelas atau cangkir porselen, cangkir beling yang kualitasnya bagus, teman-teman, seperti itu. Nah, maka sekarang yang pertanyaannya adalah kalau teman-teman seandainya mau bikin teh sama susu, teman-teman masukin susunya dulu atau tehnya dulu? Dua-duanya. Tehnya dulu, Bareng, dua-duanya gitu. tehnya dulu iya baru dulu. susu. Tehnya Seperti dulu orang baru ini. susu kebanyakan. Oke. Kalau mau Masalahnya minum, Tapi kalau hal kan tersebut dibahas di zaman sekarang ya nggak apa-apa, Bro Entis. Hanya saja sejarahnya bahwa dulu sejarahnya. seperti itu ya. Ya, Bahwasanya kalau kalau teman-teman nuanginnya tehnya dulu baru susunya itu berarti teman-teman bisa dibilang kayak kayak rakyat jelata. Tapi kalau iya, teman-teman nuangin tehnya dulu baru susunya, berarti teman-teman itu adalah orang-orang kaya kayak gitu, teman-teman. Itu. orang ada, orang kaya. Orang yang punya lah gitu ya. kalau Oke, kita Indonesia kalau kalah, jadi nggak kalau apa sih? zaman dulu keluar Indonesia kan kalau ngeteh itu yang kaleng itu loh, yang belang-belang itu dia warna hijau. Ya, biasanya pakai itu juga ya. Nah, jadi Lebih kuat. ya se- ya kalau kalau di sejarahnya kita sendiri ya nggak jadi masalah kan kapan kita nambahinnya. Ya udah yang penting aja cara nikmatinnya kayak gitu kan. Tapi kalau dulu di sejarahnya itu hal sekecil itu aja jadi perdebatan dulu sih kayak. Oke, this one. Jadi sejarahnya dulu emang ribet, mau minum teh aja kok ribet banget jadi debat ya. Oke, the next one here, the next slide. Who wants to read the text? Siapa yang mau selanjutnya? Siapa lagi?
Wih, siapa dulu nih? Bro Sahabudin dulu ya, teman-teman ya. Oke, silakan. Bro Sahabudin, boleh dibaca, bro. Okay, thank you for your time. What is a tea party? Many cultures have tradition of people meeting together and drink tea. Example, Japanese tea ceremonies can be formal, elegant affairs. It lasts for hours in the UK. Such gatherings range from formal to very informal. The most famous British tea stereotypes type is probably afternoon tea, where people dress formally and meet a meeting hall of or caves to enjoy tea and cakes. Also, also on beautiful fine porcelain nowadays, going out for a formal afternoon tea is rare, and people will often simply have a nice cup of tea and some biscuit with friends or family catching up round the table. Oke, thank you so much by the way, bro Sahabudin. Well, the next one. Apa sih itu pesta teh, teman-teman? Nah, banyak sekali kebudayaan yang memiliki kebiasaan atau tradisi, yaitu adalah orang-orang akan berkumpul dan melakukan pertemuan dan duduk bersama sambil minum teh, teman-teman. Nah, contohnya teh asal Jepang ya, teman-teman, atau teh yang dengan kebudayaan Jepang, Francis, ada perayaannya atau upacara tehnya, dan itu dilakukan dengan formal dan juga elegan, teman-teman. Ya, dengan acara yang formal dan juga acara-acara yang elegan yang akan berlangsung selama berjam-jam. Nah, sedangkan di Inggris, pertemuan-pertemuan yang bisa dianggap pertemuan dari yang formal sampai nggak formal atau informal, teman-teman, itu juga biasanya menikmati teh juga ya, Brancis ya. Dan yang paling stereotip yang paling terkenal bagi orang-orang Inggris tentang teh itu, Brancis, yaitu adalah minum teh di sore hari, di mana biasanya orang-orang itu akan menggunakan pakaian yang formal, Brancis, dan bertemu di hotel atau di kafe dan menikmati kopi bersama dengan kue atau segala bentuk makanannya yang disajikan itu disajikan dalam atau di atas porselen atau bagiannya kayak piring-piring kaca atau gelas-gelas kaca yang sangat indah, teman-teman. Dan kemudian, teman-teman, untuk zaman sekarang, pergi nongkrong Bro Ensis ya, untuk menikmati form untuk menikmati teh sore yang dengan cara yang formal menggunakan dress tadi itu udah sangat jarang, teman-teman. Jadi orang-orang itu akan lebih sering menikmati kopi dengan cara yang jauh lebih simpel ya, dengan cara menambahkan biskuit dan mereka itu kumpul sama teman atau keluarganya atau bahkan mereka menikmati teh itu di eh, meja makan, teman-teman, yaitu dengan duduk bersama di meja makan. Jadi dulu itu teh itu juga ada pestanya ya, berarti sebagaimana ada waktu-waktu tertentunya untuk menikmati teh seperti itu. Oke, so well, the next one mungkin ini Bro siapa tadi kayaknya Bro Lil Alfaruk. Silakan Bro. Okay. What happens on National Tea Day? On 21st April, tea parties are held in cafes, pubs, hotels, and tea rooms across the UK. Many of these events aim to encourage people to try different varieties of tea and to appreciate how drinking it with others can enrich their life. Some of these events also promote sustainably produced tea and better price and working conditions for farmers, while others raise funds for different charities from the sale. However, people observe this special day. It's about appreciating the opportunity that sharing a cup of tea gives people to connect with one another.
Want to know more about this celebration in this April? Search for hashtag National Tea Day on social media. And remember, tea drinking isn't just for April. It's always the right time for delicious copa. Oke, Okay. thank you so much Bro Faruk ya. Yeah. So, well, the next one. Apa sih yang terjadi pada Hari Nasional Teh, teman-teman? Pada tanggal 21 April, ada pesta-pesta teh yang diadakannya itu di kafe atau di pubs. Pubs itu adalah tempat sosial kayak tempat-tempat di pinggir jalan yang biasanya buat nongkrong kayak gitu ya, teman-teman ya. Disebutnya pubs dalam budaya bahasa Inggris atau di hotel dan juga di ruang-ruangan yang memang khusus untuk menikmati teh di seluruh Inggris, Francis. Nah, kemudian banyak sekali acara-acara teman-teman yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengajak orang-orang untuk mencoba berbagai macam jenis teh dan kemudian sekaligus mengapresiasi kegiatan mereka dalam minum teh dengan orang lain sehingga kegiatan tersebut itu juga bisa meningkatkan kayak enrich their life itu secara relasinya teman-teman seperti itu. Oke. So while the next one here dilanjutkan bahwa ada beberapa acara juga yang diadakan untuk mempromosikan stabilan produksi teh itu sendiri dan mempromosikan bahwasannya teh harga-harga teh dengan yang sekarang jauh lebih bagus dan working conditions for farmers dan juga bekerja sama dengan petani-petaninya. Dan ada acara juga orang lain itu mereka itu menggalang dana ya teman-teman dari penjualan-penjualan teh yang mereka sajikan di sana, teman-teman. Namun, orang-orang juga mau merasakan bahwasannya hari istimewa ini itu adalah bagaimana cara mereka mengapresiasi kesempatan kesempatan apa? Kesempatan untuk berbagi secangkir teh yang bisa kegiatan tersebut itu harapannya adalah give to people to connect with one another atau kayak untuk menjalin silaturahmi aja. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang perayaan teh di bulan April ini, teman-teman bisa cari aja hashtag National Tea Day di sosial media. Dan yang perlu teman-teman ingat, minum teh itu sebenarnya nggak cuman saat bulan April tanggal 21 itu saja. Tapi tanggal 21 itu karena Hari Nasional Teh itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita menikmati secangkir teh. Seperti itu, Francis. Oke, so that's jadi ada perayaannya juga teh yang selama ini hanya sebagai minuman ternyata dia punya hari besar juga ya teman-teman. Oke, the first one, what is kappa everyone? Do you know kappa? Ya, secangkir teh dia itu adalah bahasa kerennya dari cup of tea ya teman-teman ya. Secangkir teh. Kemudian century old tradition. Zaman dulu. Oke, saya taruh di sini ya. Century old tradition itu adalah tradisi abad lama, Francis. Abad terdahulu, abad lama. Ya. Kemudian varieties. Variasi. Oke, berbagai macam jenis. Oke. Berbagai macam jenis. Aim, what is aim? Ngeker. Iya, ngeker juga bisa sih itu, tapi kalau perang ya bro ya. Kalau di sini bertujuan teman-teman. Okay, this one. So, well, for the next one, itu adalah bertujuan. Kemudian encourage, Francis. Hibur. Meningkatkan bisa, meningkatkan. Atau mengajak, kayak gitu ya. Meningkatkan, menghibur juga bisa. Mengajak atau menghibur ya, teman-teman ya. So, well, the next one here ada elegant affairs. Temuan elegan. Oke, nah affairs itu bisa juga peristiwa atau acara ya. Oke. Jadi acara yang apa kalau elegan teman? Mewah. Acara mewah ya teman-teman ya. So the next one formal gathering.
Berkumpul. Kumpulan Ya, formal. perkumpulan Formal. formal atau resmi. Resmi. Okay, so provokes. Provokasi. Provokes Perdebatan. itu artinya sama seperti because atau cause. Yes. Menyebabkan atau juga bisa menimbulkan. So this one. Atau memprovokasi juga bisa. Okay, this one. These are some vocabularies. Brandis, sekarang untuk topik speakingnya, saya juga udah buatin template teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sharing. Do you prefer tea or coffee, everyone? Coffee. Both. Coffee. Both. Coffee. Oke, di sini teman-teman kita langsung saja. Ada dua bentuk diskusi di sini, yaitu adalah share your favorite beverage to the group and tell how do you like it to be prepared or served. Nanti teman-teman di topik yang pertama itu teman-teman harus memberitahu atau berbagi cerita apa minuman favorit teman-teman ke teman-teman di kelompoknya dan kira-kira bagaimana teman-teman menikmati atau teman-teman sukanya tuh nikmatin minuman tersebut itu ketika disajikannya bersama dengan apa atau ketika waktu apa kayak gitu. Nah, dan untuk pertanyaan yang kedua, topik yang kedua adalah teman-teman menceritakan tentang minuman yang terkenal di kotanya teman-teman itu apa, gitu guys. Dari kampung halaman. Tapi tenang aja, nggak usah bingung. Saya sudah buatkan template-nya ya, dan ada tambahan vocab-nya. Okay, this one. Can you see this? Bisa kelihatan teman-teman? Yes. Oke. Nah, untuk topik yang pertama ya, saya jelaskan dulu ya. Topik yang pertama adalah share your favorite beverage and tell how you like it to be prepared or served. Ceritakan apa minuman kesukaanmu dan kasih tahu bagaimana kamu menyukai hal tersebut disajikannya atau disiapkannya itu seperti apa. Template-nya cara ngomongnya kayak gini. Hello everyone, today I want to talk about my favorite beverage. My favorite beverage is, berarti ini diisi apa? Dari template yang pertama, my favorite beverage ini diisi apa? Adalah minuman kesukaannya. Ya, teman-teman ya. Setelah itu, I like it because it is apa? Delicious kah? Atau refreshing, sweet, atau warm, atau relaxing. Atau good for my mood. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian I like it to be served. Saya suka minuman tersebut itu disajikan dalam keadaan apa? Cold kah, hot kah, atau dengan es, atau tanpa gula, atau dengan susu, atau dengan coklat, atau dengan cup yang besar. Seperti itu, Francis. Nah, kemudian I usually sometimes I add blah 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 to it. Biasanya teman-teman nambahin apa di minuman tersebut? Nambahin coklat kah atau nambahin susu kah atau apa seperti itu ya, atau nambahin apa biasanya kalau minuman ditambahin apa teman-teman, atau tambahin air lebih lagi Branches ya bisa, atau teman-teman juga nanti bisa I usually drink it saya biasanya minumnya itu di saat apa, morning kah, afternoon kah, evening kah, atau apa teman-teman. Nah kemudian I drink it when saya meminumnya ketika apa? Ketika saya relax atau ketika saya belajar, ketika saya bekerja atau ketika saya merasa capek, ketika saya lagi sakit atau ketika saya lagi masuk angin, misalkan seperti itu, Francis. Nah, nanti diselesaikan dengan that is my favorite beverage and thank you. Kalau mau dikembangkan sendiri, monggo silahkan. Saya sediakan template ini untuk teman-teman supaya teman-teman yang masih bingung untuk jelasinnya gimana bisa gunain template ini teman-teman ya. Jadi kalau ada caranya teman-teman sendiri monggo silahkan boleh dipakai. Saya kasih contoh ya menggunakan template ini satu. Okay, well, hello everyone. Today I want to talk about my favorite beverage. My favorite beverage is coffee milk. I like it because it is refreshing my mind,
and I like it to be served with ice, everyone. Sometimes I add some sugar to it. I usually drink it in the morning or in the evening. I drink it when I relax and when I do my homework. So that is my favorite beverage and thank you. Nanti gantian satu-satu seperti itu. Nah, pakai topik yang pertama dulu. Jadi saya share ini dulu ya. Nanti di save gambarnya teman-teman. Saya juga kirimkan di grupnya nanti. Nah, untuk topik yang kedua ini kan adalah minuman favoritnya. Sekarang kalau topik kedua itu adalah minuman yang terkenal di kampung halamannya teman-teman atau di kotanya teman-teman itu apa? Caranya masih kurang lebih sama. Hello everyone, I want to tell you about a famous beverage from my hometown. The beverage is called apa? Minumannya disebut apa tuh di kotanya teman-teman? It is a blah 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 drink. Nah, boleh pakai hot kah atau cold kah atau sweet atau traditional atau herbal. Nah, seperti itu teman-teman. Rasanya kayak gimana? It tastes apa? Sweet, fresh, strong, or unique atau delicious. Boleh. Kemudian it is made from apa? Terbuatnya dari apa? Bahan utamanya, teman-teman. Seperti itu. It is made from ginger, okay, cinnamon, terus apa tambahannya atau apa? Nah, people usually drink it. Okay. Orang-orang biasanya meminumnya apa? In the morning kah? Atau during hot weather kah? Atau when they get sick kah? Okay. When they get sick atau ketika mereka sakit. Dan ditambahkan alasannya sendiri. Nanti ini teman-teman susun sendiri ya. It is popular because populernya kenapa kok minuman ini bisa terkenal tuh kenapa? Gitu. Nah, terakhir, I think this beverage is very special and thank you. Saya kasih contoh ya satu dari saya. Today, I want to tell about a famous beverage from my hometown. The beverage is called Wedang Poka. It is a hot drink. It tastes sweet and it tastes like a bit spicy because of the ginger. It is made from the ginger and lemongrass atau apa itu? Lemongrass ini Francis apa sih yang Sereh. wangi? Serai. Oke, sorry. Saya lupa bahasa Indonesianya. Nah, kemudian people usually drink it when the weather is cold. Nah, ketika kayak cuacanya dingin. So it is popular because yeah, we can serve it with some jelly. Then it is popular because it has a unique what is that? It has a unique taste. So I think this beverage is very special and thank you kayak gitu teman-teman. Jadi nanti gantian ada dua topik di sini ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih kesulitan bro, saya masih nggak bisa. Ada template-nya tinggal dibaca saja. Oke. So this one. Oke, saya kirimkan, boleh di-save lagi. Nanti saya kirimkan juga di grupnya. Jangan satu orang langsung dua-duanya ya. Tapi satu orang, semua orang satu topik dulu, yang pertama dulu, yang ini tadi. Kalau semua orang sudah selesai, baru lanjut ke topik yang kedua. Seperti itu. Okay, so I would like to create the breakout room, everyone. Saya buat dulu breakout roomnya. Oke, satu room terdiri dari 5 orang ya, karena di sini cuma 15 orang, Francis. Oke, this one. Saya sudah buka breakout roomnya, silakan nanti bisa share screen juga untuk pertanyaannya ya. Have a nice discussion, everyone. Oke, silakan teman-teman yang lain yang belum masuk bisa segera masuk ya. If you guys get some difficulties or you get some problem to join the breakout room, you can tell to me, everyone.
Alright, gimana tadi di kelompok 1, Sis Rizka dan teman-teman? It's Susah nice, nih. bro. Oke, Tadi bisa semua ngobrol ya? banyak. Mantap. Ya, Lebih have banyak fun, pakai bro. template-nya atau teman-teman coba improve sendiri? Template. 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 Oke, juga dikit-dikit. Dan ada iya. tambahan sendiri. Ya, it's fine. Setidaknya maksudnya template itu jadi guideline-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau improve sendiri, itu juga jauh lebih bagus. Setidaknya kan ini, kalau emang teman-teman kepepet nggak bisa ngomongnya kayak gimana, bisa pakai template-nya. Tapi kalau teman-teman bisa kembangin lagi, misalkan dapat pertanyaan kayak gitu kan, bisa akhirnya berkembang sendiri di luar template itu. Bagus. Yang lain gimana? Kelompok lain? Aman tadi? I have a question, bro. What is the Aman, question? bro. Bro, bagus. What is your favorite mineral water? Okay, I'll go with especially my favorite mineral water is lemon mineral. Oh, That's dari true. penjual Sama Okay. manisnya gitu ya. But yeah, I mean like if I visit the coffee shop, yeah, it's not only the lemon mineral, right? The mineral water that they are served. So it means, yeah, I can go with anything, any kinds of mineral water, everyone. This one. But yeah, the most that I like is lemon mineral because the tagline is the tagline. This one, branches. The tagline of mineral water interpreted me. Mereka itu menafsirkan saya. Ada Oh my manis-manisnya, God. bro. Padahal yang lain kayak sambil cringe Oh, kayak gitu. bro. Wih, bro ya pede banget ya gitu ya. Teman-teman ya. So yeah, that's Francis. Yeah, I'll go with Le Mineral, but I still like any kinds of mineral water as well. Sometimes, but in every people mind, so they will say anything mineral water, they said aqua ya, teman-teman biasanya, teman-teman. Biasanya kayak air mineral apapun mereka sebutnya adalah aqua. Beli aqua, padahal belinya Cleo, Pristine atau yang lain, teman-teman. How about you, Bro Bagus? What is your favorite mineral water? Yes, of course, same like you. Okay, It's mineral. Le Mineral as well, yeah. Okay, but yeah, at home, everyone, my parents like serving the fit as mineral water. Kalau orang tua di rumah sukanya fit. Iya, apapun lah yang penting minum air putih, teman-teman. Okay, this Yeah. one. Jadi it's not a boundaries for us, bukan batasan buat kita that to drink if it's not the specific kinds of mineral water, so we are not going to drink it. Jadi bukan batasan bahwa kalau itu bukan yang kita mau. Jadi karena all kinds of mineral water, pure mineral water, so it's good for our health, right? Itu bagus untuk kesehatan kita juga. Okay, so that's by the way. Tapi kalau boleh tahu, boleh sebutin nggak what is the famous beverage from your hometown, everyone? Apa tadi minuman yang paling terkenal dari kota teman-teman masing-masing? Jawaban. Kopi Aceh. Es Wedangan dawet. tuh. tangguh. Oke, Di Medan kopi Aceh. kopi Aceh. This one here ya, teman-teman. So, well, tapi ada sih minuman yang ini branches ya. Kayak minuman yang saya bilang sebenarnya itu dibilangnya nggak manis, tapi ternyata manis, Branches. Apa itu? Kopi susu gula aren. Aren kan tidak, Branches. Padahal kalau arennya padahal kenyataannya Itu manis. jokes bapakku banget, bro. Oke, Gula berarti aren. saya udah ya, Ada. kalau aren kan Arnott ya, sis kayak gitu maksudnya. Astagfirullah. Jadi aren maksudnya ya seperti itu. Betul. Ya Jadi Allah. saya udah pantas banget jadi bapak-bapak nih berarti nih.
Jok Sudah, saya sudah. Padahal masih muda. Sudah, bro. Okay, so this one itu salah satu part of gombalan yang mungkin bisa jadi dan juga jokes ya dalam bahasa Inggris kayak. Kadang kalau teh pun saya nggak suka lemon tea teman-teman. Saya sukanya itu teh kita atau teh milik saya. Oh my God. That's so Bukan sweet. saya nggak suka teh melati tapi saya suka jasmine tea kayak gitu Oh kan. my Jasmine God. tea. You Astaga. two are just you. Iya, My God. melati it's Jasmine. Oh iya iya iya. Tadi kita Lagi lupa. lagi Okay. kalau misalkan this one teman-teman bisa nggak Brilliant. ngegombal ya? You're the crocodile. Pardon? Crocodile. Yeah, maybe. Okay, no, I'm not. You are good at I'm teasing, bro. only the attention seeker, Branch. Suka cari perhatian aja ya. Okay. Mungkin kalau gombalan dalam bahasa Indonesia udah ini, tapi saya bisa bikin gombalan dalam bahasa Inggris. Okay. So, Come on. how do you say muda ini? Sorry, how do you say tua in English? Oh, Old. Oh, kalau muda in English? Young. ya. Young. Yes, baby. Oh my God. Oh my God. Okay. So that's I why will try to a foreigner ya. Terus this one. Kalau teman-teman dari segi perkenalan aja saya udah bisa ngegombalin teman-teman. Okay, Suhu. so please everyone Jadi tersibuk. introduce myself. My name is Yahya Farosahilullah and you can call me my family and my friends call me Yahya. That's special for you. You can call me every night, right? Oh my Okay, God. Oh my everyone. God. Oh my God. Okay, this one. Kalau hobi, lagi ada hobi. Kalau hobi ini teman-teman. I like playing football and I like playing billiard, but I promise that I will not play around with you, Oh everyone. my God. Okay, this one. Jadi saya suka main biliar, saya suka main basket, tapi saya janji nggak akan main-main sama teman-teman. Bro, Ngeri. please, bro. Don't, bro. Stop, bro. Oke. Nah, tahu nggak sih Brancis, saya tuh pernah ini teman-teman, kan ke kafe ya, teman-teman ya. Saya mau order, saya lihat kan menunya, tapi ternyata sama ininya tuh nggak boleh pesen Brancis. Why? Why? Karena apa? Karena ya katanya kalau kamu mau lihat menu harus ada me and you kayak gitu teman-teman. Nggak bisa sendirian ya. Karena kamu single ya. Kamu single jomblo. Me and you harus me and you, nggak boleh sendirian teman-teman. Karena kan lihat Iya, menu Allah. tuh, teman-teman. Terus apa lagi? Terakhir. What is what thing gives spicy taste in a Japanese food? Kira-kira kalau di makanan Jepang yang memberikan rasa pedas itu apa? Wasabi. Yes, honey. Oh my God. Kan itu kan kayak Abi. what's up B kayak B baby. Yes. Oh. This Not one. Abi. Okay, not Abi. Abi is Arabic ya, teman-teman ya. Okay, this one. Ya Allah. Sebenarnya itu saya tuh terinspirasi dari awalnya banyak kayak gitu, tapi nggak tahu tiba-tiba terpikir sendiri aja. Kayak Berarti gitu. bakat, bro. Iya sih mungkin ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia jujur saya nggak mau pakai. Cringe soalnya Brancis. Kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ini, teman-teman tahu nggak bahasa Inggrisnya gombalan itu apa? Gombalan? Bahasa Inggrisnya gombalan yaitu adalah pick up lines. Pick up. Ya, pick up lines itu gombalan. Nah, saya pernah dari kata pick up line saya nyusun sendiri kayak gini. I think like this one ya, Brancis ya. What is that? Kayak start from today, I would stop dropping some pick up lines. Ya, saya mulai hari ini akan stop untuk memberikan gombalan, but I will pick you up and go date soon, kayak.
Jadi saya akan jemput kamu dan segera kayak gitu. Oh my God. Kemarin aja kan saya sebenarnya pengen bikin konten gombalan kan, cuman kayak saya ngelihatnya cringe, aneh. Tapi kemarin saya terakhir bikin konten ada penggunaan also teman-teman, penggunaan kalau ngomong mau juga atau mau ngomong kata juga dalam bahasa Inggris itu apa aja? Tuh. Tuh, selain itu ada yang tahu nggak? Also. Also, Same. selain also lagi. Apa? As well, teman-teman. Nah, Oh, tahu nggak perbedaannya also, to, sama as well? No. No. Nah, jadi perbedaannya itu cuma dari penempatan dari kalimatnya saja. Kalau also itu biasanya ditempatin di tengah kalimat. Contohnya kayak saya mau bilang, saya bisa berbahasa Inggris juga. So, I also can speak English. Atau I can also speak English. Kayak gitu, Francis. Ya. Nah, kalau to itu tempatnya di akhir. I can, saya bisa bahasa Inggris, saya juga bisa bahasa Inggris, kayak gitu kan. Saya juga bisa bahasa Inggris. I can speak English too, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau as well itu juga di belakang sama pakai to, sama kayak to, tapi dia itu informal. Dia itu lebih ke sehari-hari, ya. Jadi I can speak English as well. Saya juga bisa berbicara bahasa Inggris. I can speak English as well. Jadi sama pakai to kayak gitu. Bedanya cuma di posisi, artinya sama. Nah, terus di akhir kontennya tahu nggak saya kasih kata apa? Apa? So, can I get your attention too? Oh my God. Oke, boleh nggak saya dapat perhatianmu juga kayak gitu, teman-teman. Nah, itu Aduh. kayak saya mau bikin konten itu tapi kok aneh. Jadi makanya nggak branches. Tapi jadi Boleh pengen juga. sekarang suka bikin konten. Dulu tuh pernah saya kasih kayak gitu, tapi saya hapus sekarang nggak. Saya coba pengen bikin konten yang berawal dari keresahan-keresahan member-member saya aja. Jadi makanya sekarang mulai mencoba rajin bikin konten. Okay, so that's by the way ya. So I'm not a crocodile, everyone. Okay, saya bukan crocodile, tapi saya hanya laki-laki biasa yang mencoba untuk menggombal dalam bahasa Inggris saja. Kalau crocodile itu bahasa Indonesia standarnya Indonesia, gombalan Indonesia. Tapi kalau saya, wah udah beda sih, karena kan bahasa Inggris ya. Oke. Meroket ya, bro. Alligator. Okay, so this one, Francis. Okay, so mungkin itu teman-teman yang if you guys want to be my mutuals, so you can boleh ya. Nanti saya kalau teman-teman yang ada yang mau berteman, nanti saya juga um, saya fallback Francis. Ini ada Instagram saya di sini. Saya tulis di kolom chat. Kalau TikToknya ada di bawah juga. Mungkin teman-teman nanti saya coba buat konten, siapa tahu di situ ada hal yang bisa membantu teman-teman. Tapi tenang, kontennya nggak akan saya buat terlalu banyak gombalan kok, teman-teman. Oke, so, jadi ini lebih memang yang bermanfaat, Francis. Oke, this one. Oke, this one. Sorry. Sudah itu ada Instagram dan juga TikTok saya. Jadi kalau teman-teman nanti mau follow, saya juga fallback. Silakan aja, Francis. Okay, so that's all everyone for today. Itu dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. And let's close the class first. Let's close by praying together. Praying begin. All right, finish and let's shout out the slogan together. Speaking partner. We are best The partner. best Okay, partner. thank you so much and see you tomorrow. Have a good night. Jangan kebayang-bayang gombalannya ya, teman-teman ya. See you tomorrow. Okay, Aku mau thank you. try. Aku mau try. Boleh. Silakan. See you tomorrow, everyone. Good night all.